Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu wa la mudilla lahu wa man yudlil wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an bil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadana unzila fihi Qur'an hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya, maka pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali. Dan bagi saudara-saudara di mana saja berada, baik dalam perjalanan dan baik sedang santai, maka kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dengan izin Allah. Salawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada terang benderang. Pada kesempatan ini, mari kita sama-sama bertakarub di hari puasa yang ke-15 ini. Dapatlah kita saling mengingatkan baik kepada diri saya pribadi maupun kepada saudara-saudara yang berkesempatan melihat video ini, karena sesungguhnya di dalam kita menyampaikan ini adalah merupakan sebuah pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mutlak antara yang penyampai dan mendengarkan, tentu sama-sama didapatinya pahala yang besar. Dan di dalam bulan Ramadan ini, maka kita dapat menyempurnakan puasa kita hingga akhir 1 Syawal. Oleh itu, izinkanlah kami menyampaikan bahwa kita sering mendengar ada perayaan-perayaan baik di dalam Islam, di dalam bulan Ramadan. Tidak lain tidak bukan itu adalah nuzulul Quran. Quran seperti ayat yang saya sebutkan pertama, Sahru Ramadanan fihi Quran hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan, bahwa Allah menurunkan yaitu Quran sebagai petunjuk manusia. Kemudian petunjuk itu menunjuki kepada petunjuk itu dan menjadi furqan atau pembeda. Namun kini dapatlah kita ambil bahwa di dalam malam-malam yang dikatakan hari ke-17 maka turunlah Al-Quran. Kalau yang sering kita dengar bahwa pada malam itu turun Quran ke muka bumi ini. Ini adalah pendapat umum, pendapat yang sering kita dengar sewaktu saya kecil. Mungkin saudara juga mendengar sama dengan saya. Bagaimanapun juga bahwa peristiwa nuzulul Quran adalah turunnya Quran di bulan Ramadan, yaitu hari yang ke-17. Oleh karena itu, pada 17 Ramadan kita selalu ingat bahwa di dalamnya turun Al-Quran. Sedikit kita pahami bahwa di dalam surat ayat tadi mengatakan bahwa turunnya Quran adalah menjadi petunjuk. Kemudian menjadi pembeda, wal furqan. Furqan itu pembeda. Dan kita mesti hubungkan dengan kehidupan kita atau dengan pola pikir kita yang sehat. Pola pikir kita ini kadang terpengaruh oleh
sebuah keterangan-keterangan yang sesungguhnya perlu direvisi. Kalau kita mendengar secara umum bahwa turunnya Quran seolah-olah bahwa pada malam itu Quran yang berbentuk kitab ini, berbentuk kitab, sebuah buku yang turun, atau mungkin mempunyai pemikiran yang lain atau pandangan-pandangan yang lain, namun kini kita dapat mengembalikan hakikat yang sebenarnya, bahwa inti daripada permasalahan adalah apa peristiwa yang terjadi pada malam itu. Dan sesungguhnya kita telah merasakan 10 hari pertama adalah dalam pembakaran dosa-dosa kita yang telah lalu, kemudian kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat merasakan turunnya Quran di malam-malam dari awal 17 sampai akhir Ramadan. Dan juga disebutkan bahwa di dalam Ramadan itu ada 1 hari, yaitu sama dengan 1000 bulan. Tentang kemuliaannya, maka itu yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Namun kini kita akan membahas apa peristiwa di balik daripada nuzul Quran itu sendiri. Ketika baginda Muhammad Rasulullah SAW telah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berceritalah kepada istrinya Khadijah, karena Khadijah adalah manusia pertama yang mengikut baginda Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian menceritakan hal ikhwal daripada surat yang pertama diturunkan dan bercerita kepada Khadijah. Ini membuktikan bahwa ketika baginda Muhammad Rasulullah SAW menceritakan hal ikhwal awal itu pertama sekali kepada Khadijah, maka didapatinya sebagai suatu hari yang istimewa, dan malam itulah diingatkan kita sebagai malam turunnya Al-Quran. Malam itu sebagai malam pertama sekali turunnya Quran di muka bumi ini. Jadi mengandung arti bahwa bercerita antara Muhammad baginda Rasulullah kepada istrinya, itulah menjadi sebuah peringatan pertama sekali diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada istrinya. Sehingga peristiwa-peristiwa yang dikatakan turunnya sebuah rahmat, kenikmatan, maka pertama sekali diceritakan kepada istrinya pada malam 17 Ramadan. Sehingga kita jangan terlalu banyak sekali membuat suatu perumpamaan yang dapat menyesatkan. Karena beliau itu hanya menceritakan kepada istrinya. Maka hari itulah sebagai hari yang istimewa, maka kita sebagai umat Rasulullah, umat Muhammad, maka kita memperingati nuzulul Quran atau turunnya Quran. Namun dalam arti pengertian umum, karena kita suka mengartikan secara pribadi bahwa seolah-olah turun ke muka bumi ini seperti bagaimana jatuhnya sebuah buku. Alangkah jauhnya kita berpikiran, karena sesungguhnya peristiwa itu hanya dilandasi bahwa cerita baginda Muhammad Rasulullah kepada istrinya Khadijah. Ini membuktikan bahwa baginda Muhammad Rasulullah SAW sangat berhati-hati di dalam berdakwah, karena beliau menyampaikan pertama sekali kepada istrinya Khadijah. Namun di balik semua itu, bahwa sebuah peristiwa yang dikatakan anzala fi Quran, ketika sahru Ramadana, anzala fi Quran hudalinas, petunjuk bagi manusia. Kita telah merasakan adanya sebuah titik kegelapan menuju kepada terang benderang. Saya selalu menyampaikan, selalu mengingatkan tidak henti-hentinya bahwa Muhammad Rasulullah SAW
adalah membawa daripada kegelapan, alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Di sini bukan menunjukkan bahwa Quran sebuah buku itu dapat merubah, membawa dari alam kegelapan, alam jahiliyah. Alam pada saat itu adalah manusia selalu mengutamakan daripada sifat hawa nafsu dunia setan. 570 tahun ditinggal oleh Isa Al-Masih, maka terjadilah hancurnya peradaban manusia. Manusia perempuan tidak ada harganya, semua manusia bisa memakainya. Pada saat itulah maka turunnya Al-Quran. Kemudian dikatakan innama bu'istu li utami karimah akhlak, dalam rangka Muhammad memperbaiki akhlakul karimah. Oleh karena itu, dengan adanya peristiwa nuzul Quran menceritakan pertama sekali kepada istrinya Khadijah sebagai momentum kepada umat manusia, bahwa pertama sekali baginda Rasulullah SAW menceritakan wahyu Al-Quran kepada istrinya. Dan ini seharusnya dapat kita mengerti dan kita pahami, bukanlah sesuatu yang sangat sulit dimengerti, karena peristiwa pada malam nuzulul Quran itu adalah sebuah peristiwa ketika baginda Muhammad Rasulullah menceritakannya. Nah, kita sebagai umat baginda Muhammad Rasulullah atau umat Muhammad, maka kita wajib paham. Maka kitanya sebagai umat Muhammad, kita kembalikan kepada fungsi daripada Quran hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk manusia, yang paling penting adalah sebagai pembeda. Pembeda maksud di dalam hal ini adalah pembeda yang hak dan yang batil. Karena sesungguhnya inna khalaqakum wa minkum kafirum wa minkum mu'minum, bahwa di antaramu aku ciptakan ada yang baik dan ada yang tidak baik. Oleh karena itu, dalam rangka pembeda daripada inna khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'minun adalah sebagai petunjuknya adalah Al-Quran, wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita menerapkan kepada diri kita? Tentu kita mesti tahu terlebih dahulu mana yang batil dan mana yang hak. Yang batil sudah jelas kita paham bahwa sebagai manusia mempunyai sifat batil, yaitu pandang kelintasan, pandang kerendahan, ujub, riya, tamak, lobat, hasud, fitnah, kemudian pandang kerendahan. Ini adalah sifat dari manusia yang memang telah ada ketika kita terjadi antara perhubungan kedua orang tua kita melalui sel sperma, kemudian jadilah kita menjadi gagah, kemudian kita dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita dididik dan diberi rezekinya. Itulah dikatakan bahwa manusia. Namun di dalam manusia itu sendiri ada yang dikatakan sifat hak. Sifat hak itu yang dikatakan sebagai peristiwa sifat mukmin itu. Sifat mukmin bahwa dikatakan iman abdi fi qalbu lil mu'minin, bahwa iman di dalam dadamu itu adalah namanya hambaku, di dalam hatimu namanya mukmin. Dia tidak laki-laki dan dia tidak perempuan, itulah yang hak. Sehingga apa mempunyai sifat hak? Bagaimana baginda Muhammad Rasulullah menerangkan bahwa di dalam diri kita manusia ini ada yang baik, maka sesungguhnya itulah mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Oleh karena itu, dengan adanya keterangan tersebut bahwa kita mestilah dapat membeda, terutama di dalam diri kita, karena itu dapat didengar oleh kita masing-masing, dan hanya Dia sajalah yang tahu bagaimana bisikan hati kita. Sebuah perbuatan bila dilakukan baru kelihatan daripada sifat yang diperbuat tadi. Namun di dalam sifat ini yang hak tadi adalah sifat daripada sidik, amanah, tabligh, fatonah ini, maka kita mesti kembalikan kepada petunjuk Al-Quran. Petunjuk Al-Quran
sebagaimana diperintahkan, barang siapa mengikut daripada hukumku, mengikut daripada perintahku yang dikatakan Quran dan Sunnah, maka engkau akan bertemu dengan Tuhanmu. Karena ini ada di dalam bulan Ramadan, maka kita mesti paham dalam arti mempunyai sifat-sifat itu, yaitu bagaimana kita menginterpretasikan kepada dalam diri kita bahwa Quran ini adalah sebagai petunjuk manusia. Dan ini, peristiwa ini sangat populer di kalangan umat Islam. Mari kita bersama-sama bahwa sesungguhnya nuzulul Quran itu bukan menandakan sesuatu yang lain, tetapi kita mesti ingat kembali bahwa peristiwa yang di dalamnya itu adalah berceritanya baginda Muhammad Rasulullah SAW kepada Siti Aminah, kepada Siti Khadijah pada malam 17 Ramadan. Ini menjadi cerminan kepada kita semua bahwa sungguhnya kita harus ingat di dalam bulan Ramadan banyak keutamaan, sehingga kita dapat bertemu dengan Tuhannya sehingga 1 bulan penuh. Karena di dalam bulan Ramadan mempunyai rahmat yang paling tinggi, sehingga dengan ketinggian dan kemuliaan bulan ini maka dapat kita merasakan sebuah syafaat atau pertolongan baginda Muhammad Rasulullah SAW ketika kita menahan lapar, menahan haus dahaga, maka di siang hari dapat kita rasakan itulah sebuah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pada malam harinya melakukan sebuah persembahan, yaitu sholat tarawih. Artinya itu adalah sholat yang santai, sholat rileks, atau sholat bersenang-senang. Kenapa bersenang-senang? Karena pada siang hari kita telah mengalahkan sifat daripada manusia, sifat hawa nafsu dunia setan, sifat yang pandang kelintasan, pandang kerendahan, ajib ria tamak loba, maka telah kita kalahkan pada siang Ramadan. Dan ini mutlak adalah bantuan daripada atau syafaat dari baginda Muhammad Rasulullah yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat kembali bahwa sesungguhnya bahwa diturunkan Quran tidak lain adalah untuk membersihkan hati. Bagaimana cara membersihkan hati? Ini yang mesti kita pelajari. Esensi daripada Quran, hudalinas wa bayinati minal huda, yaitu memberi petunjuk ketika kita berada di suatu titik di mana tempat Quran berada, sehingga kita tidak sia-sia di dalam kita mempersembahkan persembahan atau di dalam kita menjalankan ibadah sholat, yaitu bagaimanapun juga Quran nanti akan didapat. Karena ini adalah sebuah perjalanan, karena ini adalah sebuah manifestasi, sebuah perjalanan ruh. Ketika di dalam bulan Ramadan ini, maka kita mesti paham bahwa paham terlebih dahulu akan membawa kita kepada keselamatan, membawa kepada kedamaian. Itulah Islam. Pengertian Islam dalam bulan Ramadan adalah menegakkan daripada Quran hudalinas wa bayinatin minal huda wal furqan, yaitu menegakkannya di tempat makom tauhid agar kita terbebas daripada sifat-sifat manusia yang selalu mendengar kata orang, yang selalu mendengar daripada bisikan-bisikan setan. Sesungguhnya setan tidak berani mengganggu kita, namun karena kita tidak ingat di makom tauhid, maka setan berani untuk menggoda kita. Setan berani membisik-bisikkan pada kita di dalam hati kita ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka yang dikatakan jin suluh itulah yang memporak-porandakan daripada sifat manusia yang tadinya baik. Oleh karena itu kita mesti ingat, karena sesungguhnya awal mula kejadian dari sifat manusia pandang kelintasan, pandang kerendahan adalah datangnya jin suluh. Ketika di dalam cerita Isra Mi'raj, jin suluh itulah yang membawa pekabaran-pekabaran jelek kepada manusia agar selalu berbuat keji dan mungkar. Ini menjadi titik tolak kebangkitan daripada kita, kebangkitan di dalam Islam pribadi masing-masing,
maka kita keseluruhannya mesti kita kembalikan kepada makom tauhid yang dikatakan surat Al-Baqarah, inna awala baiti wudiya linnas lilladzi bibaqata mubarakatahu hudalil alamin. Jadi rumah pertama yang dikatakan dibangun oleh Ibrahim, sebuah Ka'bah, adalah tanda daripada adanya Baitullah, dan Baitullah itu yang bertanda Ka'bah, maka itulah sebagai makom tauhid, tempat untuk berlindung di mana saja kamu berada. Ketika kita sholat, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Kemudian ketika kita hendak berjalan, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maka sesungguhnya itu adalah perintah dan hukum daripada Allah kepada umat manusia. Oleh karena itu, mari kita sama-sama di dalam bulan ini, di dalam bulan suci ini, kita mesti tingkatkan tentang pengetahuan kita, bagaimana kita mengimplementasikan daripada Quran kepada diri pribadi kita, dan kita jangan memikir orang lain, karena sesungguhnya orang lain tidak bisa menolong. Ruh kita akan kembali ke tempat makom tauhid. Inilah sebagai gambaran kepada kita, jangan kita mendengar kata orang, namun orang sendiri tidak tahu, namun kita bertanyalah kepada diri dan ahlinya, karena sesungguhnya bahwa Quran itu hanya dapat dirasakan oleh masing-masing orang tersebut. Yang merasakan petunjuk itu adalah yahdi kalbahu. Apa yahdi kalbahu? Hambamu ada di dalam hatimu, namanya mukmin. Dia tidak laki-laki dan tidak perempuan, dialah yang mendapat. Kalau seandainya umat Islam mendapat petunjuk, maka sesungguhnya manusia semua dapat petunjuk. Namun karena yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yahdi kalbahu, yaitu yang di dalam hatimu, itulah yang mendapat petunjuk. Maka perhatikanlah kepada diri kita dan selalu berwaspada, zikrullah, berwaspada kepada Allah di mana saja kamu berada. Maka sesungguhnya kita harus ingat, baik di mana saja berada, dapatlah kita mengingat yang dikatakan zikrullah. Zikrullah mesti harus mengingat di tempatnya. Bila kita tidak mengingat di tempatnya, di makom tauhid, maka sesungguhnya ingatan kita akan kemana-mana, sehingga kita sampai kepada wujud daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita masing-masing. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Maka kepada Allah dan Rasul-Nya minta ampunan dan tobat serta bimbingannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.